Ketika hujan turun di puncak, hatiku menemukan kehangatan. Pada hari suamiku pergi untuk perjalanan dinas, di dalam mobil, sopir kami, Pak Budi, mengeluarkan sesuatu yang lebih besar dari tuas persneling, dan itu masuk lebih dalam daripada yang pernah suamiku berikan. Jika anda menekan tombol subscribe, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata yang mengejutkan dan menyentuh setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Halo, nama saya Dewi. Usia saya 59 tahun. Sinar matahari pagi menembus jendela dapur. Seperti biasa, mata saya terbuka pada pukul 7 pagi tanpa perlu alarm. Kebiasaan memang menakutkan, bukan? Tubuh saya masih terbangun pada waktu yang sama. Setelah berbaring sejenak menatap langit-langit, saya merapikan selimut dan berjalan ke dapur. Saya menyingkirkan cangkir yang tertinggal di meja makan dari semalam dan dengan tenang menyalakan ketel listrik. Suara air mendidih memenuhi dapur dan saya berharap suara itu bisa menghangatkan kekosongan di hati saya. Sebenarnya pagi seperti ini sudah biasa bagi saya. Sudah lebih dari 40 tahun saya menikah, tetapi sarapan bersama suami bisa dihitung dengan jari. Suami saya, Pramono, selalu sibuk dan saya selalu sendirian. Pagi itu pun sama. Pramono yang sedang sibuk menerima telepon sambil bersiap-siap ke kantor, berkata sambil mengemasi barangnya, "Aku ada perjalanan dinas selama 5 hari 4 malam. Kalau butuh apa-apa, panggil saja Pak Budi. Dia sopir pribadi, jadi panggil saja sesukamu." Pak Budi, pria parubaya yang pendiam dan sopan itu baru saya temui beberapa hari yang lalu. Setelan rapi, rambut klimis, tidak banyak bicara, tetapi tutur katanya selalu santun. Mungkin baru seminggu dia bekerja sebagai sopir pribadi kami. Saya hanya mengangguk, bertanya lebih banyak pada Pramono yang sibuk tidak ada gunanya. Setelah Pramono pergi, hanya kesunyian yang tersisa di ruang tamu. Saya mencoba menyalakan TV, memutar radio, lalu mematikannya lagi. Tak ada satupun kata atau lagu yang masuk ke telinga saya. Menjelang siang, saya duduk di meja makan, menatap kosong keluar jendela. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun perlahan. Awalnya terlihat indah, tetapi anehnya dada saya terasa sesak. Saat itulah, tanpa sadar, jari saya yang memegang ponsel menekan nomor Pak Budi. Setelah sedikit ragu, saya menekan tombol panggil. Halo? Ah, Pak Budi, ini saya Bu Dewi. Apa Bapak ada waktu sekarang? Iya Bu, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya rendah dan tenang. Tutur katanya yang sopan entah kenapa membuat hati saya merasa nyaman. Saya ingin jalan-jalan sebentar, kemana saja boleh? Tolong antarkan saya kemana saja. Hening sejenak, lalu Pak Budi menjawab dengan tenang. Baik Bu, saya akan segera menjemput. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya meneleponnya. Saya hanya merasa sangat sesak berada di rumah ini sendirian. Sekitar 30 menit kemudian, saat saya melangkah keluar dari pintu depan, sebuah sedan hitam sudah menunggu dengan tenang di depan rumah. Ketika saya hendak membuka pintu mobil, setetes air hujan jatuh tepat di ujung hidung saya. Begitu masuk ke dalam mobil, udara hangat dari AC dan aroma pengharum mobil yang familiar menyambut saya. Ibu tidak kedinginan? Tidak, saya tidak apa-apa. Dia melirik saya sekilas, lalu dengan tenang menyalakan mesin. Mobil pun mulai bergerak perlahan. Kita mau ke mana, Bu? Kemana saja, tidak perlu jauh-jauh. Melihat pemandangan dari jendela saja sudah cukup. Setelah kata-kata itu, kami melaju tanpa percakapan. Tidak ada suara radio, tidak ada obrolan, tetapi anehnya saya tidak merasa canggung. Memandangi pemandangan kota yang basah oleh hujan dari jendela
membuat hati saya perlahan menjadi tenang. Saat kami melaju di jalanan pinggir kota yang sepi, saya merasakan hawa dingin di lutut saya. Tanpa sadar saya sedikit merapatkan lutut. Bu, ini ada selimut. Saya sudah siapkan untuk berjaga-jaga. Dia mengulurkan tangannya memberikan selimut. Seketika, jantung saya berdebar pelan. Sudah berapa lama tidak ada yang memperhatikan ketidaknyamanan saya lebih dulu. Terima kasih. Hanya kata singkat itu yang bisa saya ucapkan. Kami terus melaju tanpa kata, memandangi dunia di balik jendela mobil. Hujan yang turun seolah menutupi sejenak hiruk pikuk kota. Hanya dengan melihat pemandangan saja, hati saya terasa sedikit lebih lega. Setelah beberapa saat, Pak Budi berkata, "Apa ibu lapar?" Saya menyentuh perut saya dan tersenyum. Benar juga, saya belum makan siang dengan benar. Ada warung makan yang enak di dekat sini. Bagaimana kalau kita makan soto hangat? Boleh juga. Sepertinya pas sekali dengan cuaca seperti ini. Dia dengan lihai mengarahkan mobil ke sebuah gang kecil dan berhenti di depan sebuah warung sederhana. Warung itu terlihat tua tetapi hangat dan cukup ramai oleh pengunjung. Begitu kami duduk, semangkuk soto panas dengan uap mengepul dan beberapa lauk pendamping disajikan di meja. Saat menyuap sesendok nasi, tiba-tiba saya merasa ingin menangis. Saya sudah terbiasa makan sendirian, tetapi duduk berhadapan dengan seseorang sambil menyantap soto hangat ternyata bisa menjadi hal yang begitu istimewa. "Sotonya hangat sekali," kata saya pelan. Pak Budi mengangguk. "Iya Bu, di hari seperti ini, saya juga merindukan makanan seperti ini." "Di rumah, Bapak biasanya makan bersama keluarga?" tanya saya hati-hati. Pak Budi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Istri saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu karena sakit. Kami tidak punya anak karena kondisi kesehatannya." "Oh, maaf, saya tidak seharusnya bertanya. Maafkan saya." "Tidak apa-apa Bu, sudah lama juga." Nada bicaranya datar, tetapi matanya menyiratkan kerinduan yang sunyi. Tatapan itu tidak asing bagi saya. Mungkin saya juga memiliki tatapan yang sama. Setelah selesai makan, kami kembali ke mobil. Hujan turun semakin deras. Jalanan mulai tergenang air dan jarak pandang semakin terbatas. Tak lama kemudian, kami dihadapkan pada papan penanda di depan jalan. Jalan ditutup karena banjir. "Sepertinya kita tidak bisa lewat sini lagi, Bu," katanya. Saya melihat keluar jendela, tetapi hujan lebat membuat segalanya kabur. "Lalu bagaimana?" "Kita harus mencari jalan memutar. Mungkin akan sedikit terlambat." Namun, jalan-jalan lain juga sebagian besar ditutup atau macet parah. Saya melihat ponsel. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Mobil kami sudah berhenti selama 20 menit tanpa bisa bergerak. Saat itulah mata saya menangkap sebuah losmen kecil. "Bagaimana kalau kita menginap di losmen itu saja malam ini? Besok pagi kita lanjutkan perjalanan setelah hujan reda." "Baik, Bu." Kami tiba di losmen itu setelah melewati jalanan yang licin dengan hati-hati. Losmen itu terlihat tua dan tenang, penginapan kecil di pinggir kota. Begitu masuk, seorang nenek duduk di meja resepsionis menonton sinetron di TV. "Apa ada kamar kosong, Nek?" tanya Pak Budi sopan. Nenek itu mengangguk pelan. "Ada, sisa 1 kamar, kalian kan suami istri, jadi bisa pakai sama-sama." Wajah Pak Budi tampak kaget. Dia menggelengkan kepala. "Oh, bukan, Nek. Apa tidak ada kamar lain?" "Hujan deras begini, cari di tempat lain juga belum tentu ada kamar." Mendengar itu, saya tersenyum lebih dulu. "Tidak apa-apa, Pak. Kita pakai saja. Mencari tempat lain di jam segini rasanya mustahil." Pak Budi menatap saya dengan wajah bingung, lalu akhirnya mengangguk pelan. Kamar itu memiliki dinding dengan kertas dinding tua, 1 ranjang usang, meja kecil, dan hanya suara pemanas ruangan yang terdengar.
Saya teringat pada penginapan desa yang pernah saya kunjungi saat liburan keluarga waktu kecil. Pak Budi mengeluarkan selimut dari tasnya dan menggelarnya di lantai, sementara saya berbaring di ranjang dengan hati-hati. Udara di kamar terasa hangat, tetapi keheningan yang canggung menyelimuti kami. Tadi saat makan, Bapak bilang, "Istri Bapak pasti sangat mencintainya ya?" Saya memulai percakapan. Dia berhenti merapikan selimutnya. "Iya, Bu, sangat. Dia orang yang tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya dan selalu tersenyum. Kerinduan itu tidak akan pernah hilang." Benar, meskipun waktu berlalu, kenangan itu akan selalu muncul tiba-tiba. Setelah percakapan singkat itu, kami mematikan lampu. Dalam kegelapan, hanya suara pemanas dan rintik hujan di luar yang mengisi ruangan. Seperti itulah kami di dalam satu ruangan yang sama, tertidur dalam keheningan. Keesokan paginya, untungnya hujan sudah reda. Petugas kebersihan jalan tampak sibuk di jalan raya. Dunia di luar jendela losmen berubah menjadi basah dan bersih. Pagi itu, entah kenapa, pemandangan itu terasa begitu hangat. Kami check out dengan tenang dan kembali ke mobil. Tidak banyak percakapan, tetapi anehnya keheningan itu tidak terasa canggung, justru terasa nyaman. Setibanya di rumah, sejak saya membuka pintu depan, udara dari losmen tua itu terus terbayang di benak saya. Meskipun suhu di rumah ini lebih hangat, sudut hati saya entah kenapa terasa dingin. Sambil merapikan mantel yang saya lepas, saya berpikir, aku tinggal di rumah mewah, tapi kenapa aku lebih merindukan malam di losmen tua itu? Setelah itu, saya hanya duduk diam di sofa untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin menyalakan ketel kopi atau menyalakan televisi. Selimut yang diberikan Pak Budi, soto hangat yang kami makan di warung, dan keheningan malam itu. Semua kenangan itu datang membanjiri pikiran saya seperti ombak. Beberapa hari kemudian, Pramono pulang dari perjalanan dinasnya. Seperti biasa, dia masuk tanpa banyak bicara, hanya berkata aku pulang, lalu langsung masuk ke kamar. Saat makan malam, kami duduk berhadapan di meja makan, tetapi tetap tidak ada percakapan. Setelah makan, Pramono mandi di kamar mandi. Saya selesai mencuci piring di dapur dan hendak duduk di sofa ketika ponsel Pramono yang tergeletak di meja makan terus bergetar. Hari itu, entah mengapa getaran itu sangat mengganggu saya. Jadi, saya melihat ponsel suami saya. Nama Rina Sekretaris. Di bawahnya, ada pesan singkat yang baru masuk. Sayang, tadi malam menyenangkan sekali. Lain kali kita pergi ke tempat yang lebih bagus dan lebih lama ya. Aku cinta kamu. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Perjalanan dinas 5 hari 4 malam ternyata dihabiskan bersama wanita ini. Saya menggulir ke atas dan ternyata dia sudah berselingkuh dengan Rina sejak 2 tahun yang lalu. Saat itu saya teringat Pramono pernah bilang dia merekrut sekretaris baru 2 tahun lalu. Ujung jari saya terasa dingin dan bibir saya kering, namun saya tidak terkejut atau marah. Saya juga tidak sedih. Mungkin saya sudah merasakan hal ini akan terjadi sejak lama. Saya meletakkan ponsel itu dengan tenang dan duduk di sofa. Pramono keluar dari kamar mandi, mengambil ponselnya dan masuk ke kamar, tetapi saya hanya duduk diam. Tak lama kemudian, suami saya keluar dari kamar dan menatap saya. "Ada apa?" tanyanya. Saya hanya menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Namun di dalam diri saya, berbagai emosi bergejolak dalam keheningan. Malam itu, Pramono tidur lebih awal. Saya duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram. Di luar jendela, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip dan cangkir kopi saya hanya berisi air dingin. Tiba-tiba, saya melihat ponsel saya lagi. Pak Budi, ujung jari saya ragu-ragu di atas namanya.
Haruskah saya meletakkannya kembali seolah tidak terjadi apa-apa? Namun, saat itu sebuah bisikan pelan terdengar dari lubuk hati saya. Bukankah sekarang saatnya aku lebih mendengarkan hatiku sendiri? Dengan hati-hati, saya mengirim pesan. Besok setelah pulang kerja, apakah Bapak ada waktu? Saya ingin minum kopi. Setelah mengirim pesan itu, entah sudah berapa kali saya melihat ponsel. Suasananya begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah balasan singkat datang. Baik Bu, saya bisa. Kita bertemu di mana? Kafe itu adalah kedai kopi kecil di lingkungan sekitar yang sering saya kunjungi sendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, tetapi ruangan itu masih dipenuhi aroma kopi yang hangat. Saya tiba lebih dulu dan memesan 2 cangkir kopi di dekat jendela. Tak lama kemudian, Pak Budi membuka pintu dengan tenang. Ibu, sudah lama menunggu? Tidak, saya juga baru saja duduk. Seperti biasa, dia mengenakan kemeja rapi dengan mantel gelap dan tangannya memegang sarung tangan. Entah kenapa penampilannya terlihat begitu gagah. Apa tidak apa-apa saya menemani ibu di tempat seperti ini? Tanyanya hati-hati. Saya tersenyum sedikit. Kenapa tidak boleh? Kadang-kadang kita hanya ingin minum kopi dengan tenang bersama seseorang kan? Hari ini saya merasa seperti itu. I'm all. Dia mengangguk dan memegang cangkir hangatnya. Saya juga sering merasakan hal yang sama. Akhir-akhir ini bahkan lebih sering. Kami membicarakan hal-hal yang tidak terlalu istimewa. Awal mula dia menjadi sopir, musik favoritnya, dan bahkan saluran YouTube kisah nyata yang suka dia tonton. Tutur katanya masih tenang dan sopan, tetapi jelas ada ketertarikan di dalamnya. Ibu suka musik apa? Lagu-lagu lama. Dulu waktu kecil saya tidak suka lagu yang diputar ibu saya, tapi sekarang entah kenapa liriknya begitu melekat di hati. Lagu-lagu zaman dulu memang bisa mengetuk hati dengan lembut. Mendengar itu saya tersenyum. Sejujurnya, saya tidak pernah tahu bahwa berbincang tentang musik sambil menatap mata seseorang dengan tenang bisa begitu menyenangkan. Saat kami meninggalkan kafe, di luar hujan rintik-rintik kembali turun. Kami berdiri diam sejenak memandangi hujan, lalu saling menyapa dengan ringan. Terima kasih untuk hari ini. Saya juga berterima kasih, Bu. Akan saya antarkan pulang. Dia membukakan pintu penumpang untuk saya. Saat saya masuk ke mobil, tangannya sedikit menyentuh bahu saya. Momen singkat itu menghangatkan seluruh hari saya yang panjang. Dalam perjalanan pulang, aroma kopi yang saya minum bersama Pak Budi masih tertinggal di hati saya. Dan saya sadar, orang ini, dia tersenyum untukku. Dia mendengarkan ceritaku. Pikiran itu meresap ke dalam hati dan saya bergumam pada diri sendiri, akhirnya terasa sedikit hangat. Beberapa hari berlalu. Pramono seperti biasa pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Tentu saja ada hari-hari di mana dia tidak pulang sama sekali. Kami tinggal di rumah yang sama, tetapi tidak ada kata-kata atau tatapan mata yang kami tukarkan. Seolah-olah kami adalah orang-orang dari waktu yang berbeda di dalam ruang yang sama. Pagi itu pun sama. Pramono sambil mengancingkan lengan kemejanya berkata, hari ini ada acara makan malam kantor, jadi aku akan pulang terlambat. Saya hanya mengangguk pelan, tapi saat itu ponselnya bergetar. Tanpa sengaja, pandangan saya tertuju pada layar dan nama yang familiar muncul lagi, Rina Sekretaris. Saya tidak terkejut, tidak juga kesal. Saya hanya merasa tidak ingin lagi membuang-buang perasaan untuk hal semacam ini. Saya perlahan membuka mulut. Pramono. Kita cerai saja. No. Mendengar itu, tangannya berhenti. Dia menatap saya dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, kamu bicara apa?
Ini tidak tiba-tiba. Aku sudah memikirkannya sejak lama sekali. Apa masalahnya? Pasti ada alasannya kan? Saya duduk di meja makan, menyatukan kedua tangan dan berbicara perlahan. Aku melihat pesannya dari orang yang bernama Rina Sekretaris. Seketika wajahnya menegang. Dia itu staf kantor. Kamu juga tahu kan? Sekretaris baru yang dulu kupekerjakan. Bisa saja itu pesan salah kirim. Saya tertawa kecil. Tawa yang terasa asing bahkan bagi diri saya sendiri. Begitu datar. Bahkan tanpa pesan itu, hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Selama 40 tahun, aku merasa hidup sendirian, kesepian. Kamu tidak pernah ada di rumah, dan aku menanggung kehampaan itu sendirian. Aku ingin berhenti sekarang. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin mencoba menjalani hidupku sendiri. Pramono menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Saya tahu dia tidak bisa berkata-kata, jadi saya juga tidak melanjutkan. Setelah hening yang lama, saya bangkit dari kursi dan masuk ke kamar. Saya membuka lemari dan dengan tenang mengemasi barang-barang saya. Ternyata tidak banyak. Yang tersisa untuk saya lebih sedikit dari yang saya kira. Saya menelepon putri saya, Maya. Ibu? Ya Maya. Ibu boleh tinggal di rumahmu untuk sementara waktu. Di seberang telepon, Maya terdengar kaget sejenak, lalu bertanya hati-hati, ada masalah dengan ayah? Iya nak, ibu mau bercerai. Ibu sudah tidak tahan lagi. Hening sejenak, lalu suara Maya terdengar bergetar. Ibu melakukan hal yang benar. Aku tahu betapa lamanya ibu sudah bersabar. Ibu, sekarang pikirkanlah diri ibu sendiri lebih dulu dari siapapun. Ibu bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang wanita. Mendengar kata-kata itu, air mata saya menggenang. Putri saya mengatakan bahwa saya boleh hidup sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seorang ibu. Rasanya begitu mengharukan sampai dada saya terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa dihormati sebagai seorang wanita oleh putri saya sendiri. Begitulah saya meninggalkan rumah tempat saya tinggal selama 40 tahun dengan tenang. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang menghentikan. Saya hanya meninggalkan tempat yang pernah menjadi seluruh dunia bagi saya. Sudah 2 hari saya tinggal di rumah putri saya, Maya. Kamar yang asing, perhatian hangat dari putri dan menantu saya, serta tawa cucu-cucu saya. Semuanya membuat saya bersyukur dan memberikan penghiburan yang tenang, tetapi satu sudut hati saya masih terasa hampa. Saat malam tiba, saya jadi teringat padanya. Pria itu, pria yang tidak banyak bicara, tetapi tatapannya bisa memberikan penghiburan. Pria yang dengan hati-hati memberikan selimut, yang tidak pernah membuat saya merasa tidak nyaman. Malam itu saya mengambil ponsel dan mengirim pesan. Apa Bapak ada waktu? Saya ingin bertemu sebentar saja. Balasannya tidak butuh waktu lama. Iya, saya ada di bangku taman dekat rumah ibu. Dia seolah selalu ada di dekat saya setiap kali saya mencarinya. Di sebuah taman kecil dekat rumah, di bawah cahaya lampu jalan, saya melihat sosoknya duduk di bangku tua. Mantelnya dikerahkan, tangannya disatukan, penampilannya terasa akrab dan menyenangkan. Sudah lama menunggu? Tidak, saya juga baru saja tiba. Dia mengangguk pelan dan mempersilakan saya duduk di sebelahnya. Nanti masuk angin, Bu. Tidak apa-apa, justru udaranya sejuk membuat pikiran tenang. Hening sejenak, lalu saya membuka mulut. Saya sudah bercerai. Matanya sedikit membesar. Iya, beberapa hari yang lalu saya sudah bilang pada Pramono, saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Sekarang saya tinggal sementara di rumah anak saya. Dia menatap wajah saya tanpa berkata-kata.
Saya juga melihat pesan perselingkuhannya. Sebenarnya, saya rasa saya sudah tahu sejak lama bahawa saya sudah tidak punya perasaan lagi untuknya. Karena itu, saya merasa lebih hampa, lebih sulit untuk bertahan. Saya mengakhiri kalimat saya dengan suara lirih. Saat itu, Pak Budi perlahan membuka mulut. Sebenarnya, saya juga sudah mengajukan surat pengunduran diri hari ini. And that, apa? Saya tidak ingin lagi masuk ke rumah itu. Setiap hari mengantar dan bertemu dengannya, saya jadi semakin teringat pada Bu Dewi. Dia memanggil nama saya untuk pertama kalinya. Dewi, satu kata itu seolah meruntuhkan dinding tebal di antara kami. Tadi bapa ke panggil apa? Saya panggil Dewi, karena sekarang Anda bukan lagi ibu majikan saya, dan sejujurnya sudah lama saya ingin memanggil nama Anda. Mata saya terasa panas. Memiliki seseorang yang memanggil nama saya dengan begitu hangat, rasanya seperti yang pertama kali dalam hidup saya. Untuk hari ini, tolong temani saya di sini saja dengan tenang, kata saya pelan. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan tangannya di atas tangan saya. Sentuhan itu lebih hangat dari kata-kata mana pun. Doi, IYA, kalau tidak keberatan, Anda boleh datang ke rumah saya. Saya menatapnya dengan kaget. Saya tidak tahu apa pantas mengatakan ini, tapi sekarang kita sama-sama sendiri. Tidak ada alasan untuk sendirian lagi, kan? Saat itu, dinding terakhir yang tersisa di hati, saya runtuh dengan perlahan. Baiklah, mari kita coba hidup bersama. Lebih dari segalanya, saya ingin berbagi hati di tempat yang hangat. Malam itu, saya kembali mengemasi barang-barang saya, tapi kali ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk sebuah awal yang baru. Ibu mau ke mana? Ibu mau tinggal di rumah teman. Putri saya tersenyum seolah sudah tahu segalanya. Ibu, dimanapun ibu berada, dengan siapapun ibu bersama, ibu harus selalu bahagia. Mendengar kata-kata putri saya, entah kenapa air mata saya mengalir. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya memeluk putri saya. Begitulah, saya membawa satu tas kecil, beberapa potong pakaian, dan sepotong hati yang telah lama terpendam menuju ke rumahnya. Suara burung gereja terdengar dari luar jendela. Saat saya membuka mata, yang pertama saya lihat adalah sinar matahari yang menyusup di antara tirai putih dan pot bunga kecil di ambang jendela. Tempat itu adalah ruang yang asing, tetapi anehnya sama sekali tidak terasa asing. Rumah Pak Budi, tenang, rapi, dan yang terpenting bukan ruang yang sepi. Saya bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Di dapur, saya melihat sosoknya sedang menyeduh kopi dengan tenang. Mengenakan sweter abu-abu dan celana hitam, dia bersandar di samping dispenser sementara aroma kopi yang lembut menyebar. Sudah bangun? Dia menoleh dan tersenyum lembut. Senyum itu begitu hangat. Saya tidak pernah tahu bahwa momen seseorang tersenyum untuk saya di pagi hari bisa begitu berharga. Iya, tidur saya nyenyak. Jendela di sini indah sekali. Ah, benar, sinar mataharinya masuk dengan baik. Saya juga jadi suka rumah ini karena jendela itu. Nine. Dia menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja makan. Kami duduk berhadapan dan menyesap kopi hangat. Sudah lama sekali rasanya saya tidak duduk berhadapan dengan seseorang seperti ini di pagi hari, kata saya. Dia mengangguk pelan. Saya juga tidak menyangka kopi yang diminum bersama seseorang bisa terasa begitu berbeda. Ketika saya hendak berdiri untuk menyiapkan sarapan, dia menahan saya. Biar saya yang siapkan, Anda duduk saja. Sekarang waktunya Anda beristirahat. Mendengar kata-kata itu, sudut hati saya terasa perih. Seumur hidup saya selalu menyiapkan makanan untuk orang lain. Dan ini pertama kalinya saya mendengar seseorang berkata bahwa saya boleh hanya duduk diam.
Dia mengeluarkan telur dan sayuran dari kulkas dengan telaten membuat telur dadar, memanggang roti dan menuangkan selai ke dalam mangkuk kecil. Sungguh, sarapan yang membuat saya kenyang hanya dengan melihatnya. Bapa menyiapkan semua ini? Sebenarnya kalau sendirian saya makan seadanya, tapi menyiapkan sarapan untuk seseorang rasanya berbeza. Mendengar itu, tanpa sadar saya tersenyum. Kami makan pagi sambil tertawa lepas untuk waktu yang lama. Sinar matahari menerpa meja makan dan di luar jendela dedaunan bergoyang tertiup angin. Semua pemandangan itu terasa begitu tenang dan alami, seolah-olah kami adalah dua orang yang sudah lama saling kenal. Setelah makan, kami berganti pakaian dan berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Sinar matahari musim semi yang hangat menyelimuti punggung kami dan kami berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak taman. Berjalan berdampingan ternyata bisa memberikan penghiburan yang lebih dalam dari kata-kata. Dia mengulurkan tangannya lebih dulu dan saya menyambutnya tanpa kata. Kehangatan tangannya menenangkan hati saya yang berdebar sepanjang hari. Jalan ini mirip dengan gang di kampung halaman saya, tempat saya dulu sering berjalan bersama ibu, kata saya. Dia menghentikan langkahnya. Apa anda merindukan masa itu? Dulu kami miskin, tapi hati kami terasa penuh. Sekarang meskipun punya banyak hal, rasanya tetap hampa. Dia berkata pelan, kehampaan itu, saya ingin mengisinya untuk anda. Mendengar kata-kata itu, hati saya bergerak pelan namun pasti. Sejak hari itu, saya mulai tinggal di rumah Pak Budi. Awalnya, saya merasa canggung. Meletakkan barang-barang saya di rumah ini, masuk ke dapur, membuka mesin cuci. Tetapi anehnya, semua momen itu tidak terasa tidak nyaman. Justru terasa seperti dipeluk dengan lembut. Bangun bersama di pagi hari, berbagi cangkir kopi, dan mengucapkan kata pertama di hari itu ternyata bisa menjadi penghiburan yang begitu besar. Suatu hari, kami pergi ke pasar bersama. Berpegangan tangan menyusuri gang-gang pasar. Siapapun yang melihat mungkin akan mengira kami adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Di dekat sini ada pasar tradisional seperti ini? Iya, kadang-kadang saya belanja sendirian. Hari ini karena berdua rasanya lebih mantap. Pak Budi tertawa melihat saya menawar harga cumi-cumi di lapak ikan. Baru pertama kali saya lihat ibu menawar harga dengan begitu gigih. Dulu, membawa keranjang belanja adalah separuh dari hari saya. Jadi, untuk hal seperti ini, saya cukup percaya diri. Kami membeli sayuran, tahu dan sekantong jeruk di lapak buah. Berjalan sambil membawa keranjang belanja bersama, jalan itu terasa begitu manis dan hangat. Saat kembali ke rumah, saya mengenakan celemek dan masuk ke dapur. Pak Budi dengan tenang membersihkan meja dan merapikan piring. Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Tapi kalau Bapak ada di samping saya suka. Oh, dia mengangguk dan dengan tenang menyalakan blender di belakang saya. Katanya dia mau membuat jus jeruk. Orang yang ada di sampingku. Kata-kata itu bergema begitu kuat. Malam harinya, kami menonton TV bersama sambil mengupas jeruk. Tertawa bersama melihat berita yang sama, terkejut bersama mendengar suara yang sama. Tiba-tiba, dia menutupi lutut saya dengan selimut. Supaya lutut ibu tidak kedinginan seperti waktu itu. Mendengar itu, saya merasa terharu. Selama 40 tahun hidup bersama suami saya, tidak pernah ada yang mengkhawatirkan lutut saya. Tapi orang ini sudah yang kedua kalinya. Dan kedua kalinya itu adalah dia, Pak Budi, IYA. Saya berharap waktu seperti ini bisa berlangsung lama. Dia menoleh menatap saya, lalu berkata pelan, saya juga berharap begitu.
sesuai dengan kecepatan kita masing-masing, pelan-pelan untuk waktu yang sangat lama. Mendengar itu, saya menggenggam tangannya dengan lembut. Kebersamaan bukanlah tentang peristiwa besar atau hari-hari istimewa. Ternyata, cinta sejati tersembunyi dalam keseharian, seperti tertawa sambil mengupas jeruk atau menggantung handuk berdampingan di kamar mandi. Kini saya baru menyadarinya. Setelah beberapa waktu yang tenang berlalu, kami menjadi semakin akrab. Ada banyak momen di mana hati kami terhubung tanpa perlu kata-kata. Pagi itu, sambil meletakkan roti panggang hangat di meja, Pak Budi berkata pelan, "Akhir pekan ini kita pergi jalan-jalan sebentar yuk." Woka, saya menatapnya dengan mata terkejut. Jalan-jalan? Ada sebuah desa pesisir yang tenang tidak jauh dari sini. Dulu saya selalu ingin pergi ke sana sendirian, tapi sekarang saya ingin pergi bersama. Mendengar itu, hati saya perlahan terbuka. Baiklah, mari kita pergi. Di dalam koper perjalanan, saya memasukkan beberapa potong pakaian, kosmetik yang biasa saya pakai, dan sebuah buku yang sudah agak lecek. Begitulah pada Sabtu pagi kami berdua naik mobil menuju sebuah pantai di pesisir barat. Pemandangan di luar jendela perlahan berubah, suara bising kota semakin menjauh dan kegelisahan di hati saya pun ikut berkurang. Sudah lama sekali rasanya tidak bepergian, gumam saya. Dia tersenyum dan menjawab, "Kapan terakhir kali Anda pergi?" Saya bahkan tidak ingat. Mungkin saat anak saya wisuda TK. Kalau begitu, ini bisa dibilang yang pertama kalinya ya, perjalanan bersama, bukan sendirian. Benar juga, anehnya saya merasa gugup. Saya juga, tapi rasanya menyenangkan. Tempat yang kami tuju adalah sebuah desa pesisir yang sepi. Anginnya sedikit dingin, tetapi sinar mataharinya hangat, pas untuk berjalan-jalan. Setelah meletakkan barang di sebuah wisma, kami makan siang di kafe kecil, lalu berjalan-jalan di sepanjang pantai. Rasanya menginjak pasir pantai, mirip seperti saat saya berjalan di tepi sungai di kampung halaman nenek waktu kecil. "Tempat ini bagus ya," kata saya. Dia berjalan perlahan sambil membuat jejak kaki di pasir. Dulu saya sempat berfikir untuk datang ke sini sendirian, tapi saya bersyukur tidak jadi datang sendirian. Kami berjalan berdampingan sambil bercerita. Hari pertama dia bertemu istrinya, saat-saat terakhir istrinya terbaring sakit dan pengakuannya bahwa waktu makan sendirian adalah yang paling berat. Saya juga menceritakan kisah saya. Suami yang tidak pernah ada di rumah, meja makan yang kosong, hari raya dan malam-malam yang saya hadapi sendirian. Cerita-cerita itu mengalir tanpa rasa malu atau sedih. Hanya dengan mengetahui bahwa dia mendengarkan, itu sudah menjadi sebuah penghiburan. Di hadapan laut yang memerah karena senja, kami duduk berdampingan di sebuah bangku kecil, menatap cakrawala. "Momen seperti ini baru terasa benar-benar hidup," kata saya. Dia menggenggam tangan saya dengan lembut. Benar, dan karena ada Dewi, momen ini jadi lebih istimewa. Sentuhan tangannya terasa hangat, lembut, dan seolah menjanjikan sesuatu. "Bersamamu, dimanapun tidak masalah." Perasaan itu turun dengan tenang di hati saya. Senja benar-benar tenggelam dan satu persatu lampu jalan di desa mulai menyala. Kami kembali ke wisma dan duduk sejenak di bangku depan halaman yang tenang untuk mengatur napas. Udara malam terasa dingin, tetapi kehadiran seseorang di samping saya membuat dingin itu tidak terlalu terasa. "Hari ini menyenangkan sekali," kata saya pelan. Pak Budi tersenyum dan mengangguk. Saya juga, hanya berjalan bersama tanpa bicara pun sudah terasa menyenangkan. Kami duduk berdampingan menatap ke depan. Bukan saling berhadapan, tetapi hati kami terasa lebih dekat dari siapapun. Masuk ke dalam kamar, ada tempat tidur yang rapi dan bersih, serta lampu kecil yang memancarkan cahaya lembut.
Pak Budi mengeluarkan selimut dan dengan hati-hati menggelarnya di sofa. Saya akan tidur di sini. Mendengar itu, saya menatapnya. Apa Bapak tidak merasa tidak nyaman di sana? Dia menggeleng. Tidak, justru bisa bersama seperti ini saja sudah menjadi penghiburan besar bagi saya. Mendengar kata-kata itu, hati saya terharu. Dia orang yang tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya yang singkat menyimpan perasaan yang dalam. Tidak apa-apa kalau tidur di ranjang bersama saya. Saya memegang lengannya dan menuntunnya ke ranjang. Begitulah, kami berdua berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Saya berkata dengan hati-hati. Tadi di bawah senja, Bapak menggenggam tangan saya. Oh, dia tersenyum sedikit. Apa Anda merasa tidak nyaman? Tidak, justru sebaliknya. Tangan itu terasa sangat hangat. Dia sedikit menunduk. Waktu di losmen itu, saya sebenarnya sangat khawatir. Khawatir Anda merasa tidak nyaman. Tidak, justru setelah hari itu saya jadi sering teringat. Keheningan hari itu, udara di dalam kamar itu, saya berhenti bicara, dan senyum kecil terukir di bibir saya. Sekarang bagaimana? Tanyanya. Saya menjawab dengan mata terpejam. Sekarang juga hangat. Lampu dimatikan. Saat kamar menjadi sunyi, suara ombak dari luar terdengar menggelitik telinga. Malam yang sunyi itu, suara napasnya yang tumpang tindih dengan suara ombak, semuanya membuat malam itu menjadi lebih istimewa. Dan saat itu saya sadar, bersama orang ini aku tidak akan merasa kesepian lagi. Sehari setelah kembali dari perjalanan, setelah membongkar barang bawaan, rasanya seperti sudah beberapa bulan berlalu. Meskipun hanya 2 malam 3 hari, dalam waktu itu kami berbagi banyak hal dan saling memahami banyak hal. Lebih dari segalanya, saya bisa merasakan bahwa rumah ini perlahan berubah dari ruang masing-masing menjadi ruang kita. Pagi harinya, saya bangun lebih dulu, membuka tirai ruang tamu, dan menyiram pot-pot bunga kecil. Bersamaan dengan suara itu, terdengar suara seduhan kopi dari arah dapur dan alunan radio klasik yang tenang mengalun. Itulah pagi di rumah kami. Hari ini mau ke supermarket? Tanya Pak Budi. Saya mengangguk ringan. Bawang putih di kulkas sudah habis dan saya juga mau beli rumput laut. Kami membawa tas belanja dan berjalan ke supermarket besar dekat rumah. Melihat punggungnya yang mendorong troli di dalam supermarket, entah kenapa terasa begitu gagah. Kami memilih barang-barang sepele bersama, perlahan-lahan saling mengenal selera masing-masing dan menunduk bersama melihat label harga. Momen-momen itu terasa sangat seperti kita. And for bagaimana dengan ini? Sekalian kita beli ketel listrik baru? Boleh juga. Kadang-kadang, aku juga ingin minum teh herbal hangat. Percakapan seperti ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi saya, ini adalah kebahagiaan yang sangat baru. Saat keluar dari supermarket, kami tak sengaja bertemu dengan putri saya, Maya. Katanya, dia juga sedang berbelanja. Ibu, Maya mendekat dengan terkejut. Pak Budi mengangguk sebagai sapaan. Halo Mbak Maya. Oh hello Pak Budi. Bukan. Maksud saya, Maya tertawa canggung. Saya tersenyum dan menggenggam tangan putri saya. Maya, ibu baik-baik saja dan bahagia seperti yang ibu janjikan padamu. Terima kasih, ini semua berkatmu. Mata Maya seketika berkaca-kaca, lalu dia mengangguk pelan. Ibu, benar-benar baik-baik saja kan? Iya, ibu jadi lebih banyak tersenyum dan tidak merasa kesepian. Mendengar itu, Maya menggenggam tangan saya erat-erat. Dalam perjalanan pulang, Pak Budi berkata pelan, putri Anda baik sekali ya. Dia mungkin akan menjadi ibu yang lebih baik daripadaku. Melihat putri seperti dia menjaga Bu Dewi seperti ini, hati saya terasa sesak. Saya tersenyum sedikit.
Sekarang aku boleh hidup dengan lebih percaya diri, kan? Tentu saja Anda harus lebih bahagia dari siapapun. Malam itu kami berdiri berdampingan di dapur menyiapkan makan malam bersama. Pak Budi mencincang bawang putih, saya merendam rumput laut. Di atas meja dapur, dua talenan mengeluarkan suara yang berbeza, menciptakan ritme yang tenang. Saat itu saya berfikir, kita sedang hidup bersama sekarang. Pikiran itu meresap ke dalam hati saya. Setelah makan malam siap, kami duduk berhadapan di meja makan. Lauk pauk yang ditata dengan apik di setiap piring dan sup rumput laut yang baru matang di mangkuk kecil. Pak Budi berkata pelan, seolah berdoa, "Selamat makan." "Selamat makan juga." Kami mulai makan dengan perlahan. Setelah menyesap sesendok sup, dia memejamkan mata sejenak dan mengangguk. Hangat sekali, rasanya melegakan perut. Mendengar satu kalimat itu, saya tersenyum. Saat seseorang mengatakan, masakan saya terasa hangat, rasanya hati saya ikut dihangatkan. Setelah makan, kami pindah ke ruang tamu. TV menayangkan filem dokumenter yang tenang. Saya bersandar di sofa dan menutupi lutut saya dengan selimut. Pak Budi datang dari dapur membawa wedang jahe hangat dan meletakkannya di depan saya. "Sepertinya Anda sedikit flu?" "Tidak. Mungkin karena angin hari ini agak dingin saja." Dia duduk di samping saya dan meminum wedang jahenya dengan tenang. Keheningan yang hangat mengalir di antara kami. Keheningan itu sama sekali tidak canggung. Justru keheningan itulah yang membuat rumah ini terasa lebih hangat. Pak Budi, layak. Akhir-akhir ini saya merasa sangat damai. Dia menoleh menatap saya. Saya pernah dengar, seseorang bisa bersama lebih lama bukan saat sedang jatuh cinta, tapi saat merasa damai dengan seseorang. Sepertinya kata-kata itu benar. Asalkan Anda ada di samping saya, melakukan apapun bersama rasanya baik saja dan tidak melakukan apapun juga tidak masalah. Dia tersenyum dan mengangguk. Saya juga begitu. Bersama Dewi, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Mendengar kata-kata itu, mata saya terasa sedikit panas. Malam itu, suara mesin cuci yang berputar, uap yang mengepul dari teko, dan kehangatan dua orang yang duduk berdampingan di sofa. Semua itu terasa seperti pemandangan keluarga baru. Saya tidak ingin lagi hidup hanya sebagai istri seseorang. Di sisinya, saya ingin dicintai dan mencintai dengan hangat dan tenang sebagai diri saya sendiri. Suatu hari saat musim semi mulai terasa, Pak Budi berkata pelan, "Dewi, akhir pekan ni kita pergi lihat laut lagi, ya." Mendengar itu, hati saya langsung bersemangat. Tentu, kali ini berjalan sedikit lebih jauh juga tidak apa-apa. Dia tersenyum dan mengangguk. Kali ini, kita berjalan dengan kecepatan kita berdua, pelan-pelan. Begitulah, pada Sabtu pagi, kami membawa satu koper kecil dan menuju sebuah desa terpencil di pesisir timur. Sinar matahari menyebar di jalan tol dan radio klasik mengalun dengan tenang di dalam mobil. Meskipun tidak banyak bicara, udara di dalam mobil terasa hangat dan damai. "Aku paling suka perjalanan tenang seperti ini," kata saya. Dia menjawab singkat. "Karena Dewi suka, aku jadi suka juga." Tempat yang kami tuju adalah desa pesisir yang lebih tenang dari sebelumnya. Kami meletakkan barang di sebuah penginapan dan langsung menuju pantai. Sepatu yang dilepas di atas pasir, rambut yang bergoyang tertiup angin, sebuah bangku kayu besar yang berdiri sendiri di pantai. Duduk di atasnya, kami menatap laut dengan tenang. "Pak Budi, kadang-kadang aku berfikir, sampai kapan hari-hari seindah ini akan berlangsung?" Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama, hanya memandangi laut sambil menggenggam tangan saya. Aku juga berpikir begitu. Tapi, aku bersyukur bisa hidup hari ini bersama. Dan aku ingin hidup seperti ini juga besok.
and Mana. Kami berjalan di sepanjang pantai, menceritakan kisah masa kecil, musim yang kami sukai, makanan yang tidak kami sukai, dan berbagai cerita sepele lainnya. Kenapa Pak Budi memilih tinggal di daerah itu? Setelah istriku meninggal, aku mencoba pergi tapi tidak bisa. Tapi sekarang sepertinya aku akan tinggal di sana selamanya bersama Dewi. Mendengar itu, langkah saya terhenti sejenak. Laut beriak tenang dan tatapannya masuk ke dalam hati saya. Dewi, iya, maaf jika ini terlalu lancang, tapi maukah Anda menghabiskan sisa waktu Anda bersamaku? Saya mengangguk perlahan. Sepertinya aku sudah melakukannya. Kita sudah berjalan bersama kan? Tangannya menggenggam tangan saya lebih erat. Hari itu, angin terasa sedikit dingin, tetapi hati kami dihangatkan. Dan untuk pertama kalinya, kami memandang kata masa depan bersama-sama. Saat matahari perlahan terbenam dan angin pantai menjadi lebih sejuk, kami kembali ke penginapan. Kamar dengan dapur kecil. Di luar jendela, sisa-sisa senja kemerahan masih terlihat. Lampu hangat menyala di dalam kamar dan musik jazz piano yang lembut mengalun dari speaker kecil. Kita masak yang sederhana saja ya? Tanya Pak Budi. Saya tersenyum dan mengangguk. Aku sudah bosan dengan sup rumput laut. Hari ini aku ingin makan masakanmu. Baiklah, bagaimana kalau pasta? Wah, bagus sekali. Dia mengeluarkan bahan-bahan yang sudah dibeli dan saya mengeluarkan gelas anggur serta membersihkan meja. Di balik punggungnya, terdengar suara panci mendidih dan aroma bawang putih yang ditumis di wajan. Saya sangat menyukai momen itu. Tenang, rapi, dan waktu menyiapkan makanan ini terasa seperti kami adalah pasangan suami istri yang sudah lama hidup bersama. Di atas meja makan tersaji pasta saus krim, roti panggang dan 2 gelas anggur. Enak sekali kelihatannya, puji saya. Dia tersenyum malu. Karena hidup sendirian, jadi belajar membuat hal-hal seperti ini. Sekarang tidak perlu sendirian lagi. Mendengar itu, dia menatap mata saya. Benar, sekarang kita berdua bersama. Kami mengangkat gelas anggur perlahan dan suara gelas yang beradu ringan membuat hati saya sedikit bergetar. Setelah makan malam, kami duduk berdampingan di sofa dekat jendela. Di luar, bulan menggantung di atas laut dan suara ombak yang tenang menyusup ke dalam kamar. Kapan lagi kita bisa mengalami malam seperti ini? Kata saya pelan. Dia meletakkan gelas anggurnya. Meskipun kita tidak bisa hidup seperti ini setiap hari, bisa menyambut malam seperti ini sesekali saja sudah cukup. Saya bersandar pelan. Ada hari-hari di mana aku merasa sedih karena bertemu denganmu begitu terlambat. Dia meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata lirih. Tapi kita sudah bertemu sekarang, itu sudah cukup. Karena bertemu terlambat, kita harus lebih saling menghargai dan berhati-hati. Malam itu kami duduk untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Angin bertiup di luar, napas yang tenang saling bersahutan dan kedua tangan kami saling bertautan tanpa bergerak. Mengetahui satu sama lain, menghormati satu sama lain dan berada di ruang yang sama dengan orang yang tidak akan lagi menyakiti. Itu adalah penghiburan terbesar dari kata-kata apapun di dunia ini. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Pak Budi menggenggam tangan saya dan berkata, "Dewi, oi, aku sangat bersyukur bisa tidur di sampingmu seperti ini." Saya membalas genggamannya perlahan. Aku juga berada di sampingmu. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, hatiku merasa tenang. Begitulah, di malam tanpa cahaya, di tengah suara napas kami yang hening, saya bersandar sedikit lebih dekat padanya dan tertidur. Malam yang tidak sepi. Baru sekarang, saya tahu betapa berharganya itu.
Keesokan paginya, setelah kembali dari perjalanan, sinar matahari melewati jendela dapur dan dengan lembut mengayunkan ujung tirai di atas meja makan. Karena kami menyukai laut, kami pindah ke sebuah rumah kecil di dekat pantai. Rumah baru kami ini bersinar berbeda setiap pagi. Entah cuaca cerah atau mendung, ruangan ini selalu hangat dan kehangatan itu perlahan meluluhkan hati saya. Di satu sudut dapur, Pak Budi sedang menyeduh kopi dan di balik punggungnya aroma roti panggang yang mengepul menyebar. Pagi seperti ini kini sudah menjadi hal yang biasa. Rotinya aku panggang sedikit kecoklatan, persis seperti yang kamu suka. Mendengar itu saya tersenyum. Sekarang kamu sudah hafal seleraku ya? Tentu saja, setiap detail itu berharga. Satu kalimat biasa itu entah kenapa menghangatkan hati saya. Setelah sarapan, kami pergi berbelanja ke desa. Selama berjalan di gang pasar, ada banyak orang yang menyapa. Wah, pasangan baru ya? Ibu cantik sekali. Salam kenal. Mendengar itu, saya sedikit ragu. Kata ibu kini terasa asing dan sedikit memalukan. Saat itu, Pak Budi berdiri di samping saya dan berkata, "Kami akan sering bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon bimbingannya." Kata-katanya begitu alami sehingga saya pun ikut menunduk dan menyapa. "Halo, nama saya Dewi. Mohon bantuannya." "No." Seorang ibu-ibu tetangga tersenyum cerah. Wah, serasi sekali ya. Senang sekali ada pasangan ramah seperti kalian di desa ini. Mendengar itu, saya sedikit malu. Tetapi entah kenapa hati saya merasa lega. Dipanggil pasangan pun terasa nyaman di hati dan saya berfikir dalam hati, dunia perlahan-lahan menerima kebersamaan kita. Saat kami memilih kubis dan wortel di lapak sayur, seorang ibu lain mendekat dari belakang. "Kemarin saya lihat, kalian berdua jalan bergandengan tangan di pantai." Saya terkejut dan menoleh, tetapi ibu itu melanjutkan sambil tersenyum. Kelihatan mesra sekali, benar-benar mesra. Mendengar kata-kata hangat itu, mata saya sedikit memanas. Saya teringat masa-masa ketika saya harus menahan pandangan dunia sendirian dan sekarang pandangan itu seolah-olah berpihak pada saya. Dalam perjalanan pulang, kami membawa tas belanja yang berat sambil berjalan. Sinar matahari terasa hangat, angin bertiup lembut, dan di ganggang suara anjing menggonggong dan suara radio bercampur aduk. "Perasaanku hari ini agak aneh," kata saya. Dia bertanya pelan, "Kenapa?" "Awalnya aku merasa canggung dan malu, tapi sekarang tidak lagi. Rasanya aku ingin lebih percaya diri." "Kalau Anda merasa begitu, berarti kita hidup dengan baik, kan?" Mendengar itu, saya mengangguk. Saya tidak lagi takut dengan pandangan orang lain, karena orang di samping saya ini adalah orang yang selalu diam-diam dan teguh berada di pihak saya. Setelah berbelanja, kami meletakkan tas belanja di atas meja makan dan duduk berdampingan untuk beristirahat. Pak Budi mencuci wortel dan memotongnya ke dalam wadah kecil, sementara saya mengupas jeruk yang baru dibeli sambil berkata, "Aku tidak pernah tahu kalau kehidupan sehari-hari seperti ini bisa begitu nyaman." Dia tersenyum dan menjawab, "Aku juga. Setiap hari terasa begitu berharga sampai rasanya sayang untuk dilewatkan." Kami duduk berdampingan, mengupas jeruk, merebus air hangat, dan bersandar satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Menjelang siang, bel pintu berbunyi. "Siapa?" Saat saya membuka pintu, putri saya Maya, menantu saya, dan kedua cucu saya berdiri di sana sambil tersenyum cerah. "Ibu, kami datang untuk syukuran rumah baru dan juga kangen." Saya terkejut sekaligus senang, dan langsung memeluk Maya erat-erat. Kedua cucu saya sudah berlari ke kamar untuk melihat-lihat rumah dan menantu saya menyapa dengan canggung sambil menunduk.
Selamat siang Pak Budi. Iya, silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri. Pak Budi menyambut tamu dengan tenang, sementara Maya masuk ke dapur menatap saya sekilas dan berkata, "Wajah ibu kelihatan cerah sekali." "Kelihatan begitu ya?" "Iya, mungkin karena udara di sini bagus dan orang yang tinggal bersamamu juga baik." Mendengar itu, hati saya terasa terharu. Jika kehidupan yang saya pilih ini terlihat damai di mata orang lain, itu sudah cukup bagi saya. Kami menyiapkan makan siang bersama. Saya merebus sayur, Maya membuat sambal, dan Pak Budi bermain dengan anak-anak sambil memotong buah. Di atas meja makan, seolah-olah ada kata keluarga yang diletakkan. Putri dan menantu saya tertawa, cucu-cucu saya tertawa riang sambil memegang sendok, dan Pak Budi dengan tenang mengisi gelas air semua orang. Hanya dengan satu pemandangan itu, saya merasa semua yang telah saya lalui terbayar lunas. Setelah makan, Maya mengajak saya ke halaman. Sinar matahari turun dengan lembut dan dedaunan bergoyang tertiup angin. "Ibu." "Iya. Aku benar-benar berpikir bahwa keputusan ibu untuk tinggal di sini adalah hal yang sangat tepat. Melihat ibu hidup kembali sebagai seorang wanita, itu sangat keren dan kelihatannya ibu sangat bahagia bersamanya." Mendengar itu, mata saya sedikit basah. "Maya, terima kasih. Ibu juga berharap bisa benar-benar tersenyum sekarang." Hari itu, cucu-cucu saya berlarian. Pak Budi duduk di balai-balai halaman mengupaskan jeruk untuk anak-anak, dan Maya serta saya duduk di ruang tamu minum teh jahe hangat. Pemandangan yang begitu nyaman dan tenang yang tidak akan ditemukan dimanapun di dunia. Di dalamnya, saya benar-benar ada. Bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai ibu siapapun, tetapi sebagai diri saya sendiri, dalam waktu saya sendiri. Malam itu sebelum tidur saya berkata kepada Pak Budi, "Terima kasih banyak untuk hari ini." "Untuk apa?" "Karena hari ini orang sepertimu ada di sampingku." Dia menggenggam tangan saya dengan lembut. "Kalau begitu, besok, lusa, dan seterusnya, aku akan menjagamu dengan baik agar kita bisa terus bersama." Mendengar itu, saya mengangguk pelan. Kehidupan ini mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi saya sekarang, ini adalah hari yang paling berharga di dunia. "Dewi, akhir pekan ini ada acara kumpul-kumpul di pasar. Beberapa orang tua di lingkungan sini akan berkumpul." Pak Budi berkata pelan sambil melipat koran. "Di pendopo belakang kedai kopi itu loh, mereka akan berkumpul, minum teh hangat dan mengobrol." Saya ragu sejenak, lalu tersenyum. "Kita pergi juga." Dia tersenyum dan mengangguk. Pada sore akhir pekan, di pendopo belakang pasar kecil itu, aroma teh bunga krisan yang hangat dan ubi bakar yang baru matang memenuhi udara. Uap mengepul dari teko, selimut rajutan dibagikan, dan ibu-ibu dari lingkungan sekitar duduk berkumpul sambil bercerita. Saat kami berjalan menuju pendopo, beberapa pasang mata menoleh ke arah kami. Menghadapi tatapan itu, saya merasa sedikit malu, tetapi saya memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Pak Budi melangkah lebih dulu dan menunduk dengan sopan. "Selamat siang. Saya Budi, baru beberapa hari ini pindah ke sini." Dia melihat ke samping saya dan saya pun tersenyum hati-hati dan menyapa, "Selamat siang, saya Dewi. Kami tinggal bersama di rumah itu. Rasanya lebih baik kami memperkenalkan diri dengan benar hari ini." Seketika, di tengah suasana yang hening, seorang ibu bertepuk tangan. "Wah, sopan sekali. Orangnya kelihatannya tenang dan baik ya." Yang lain pun satu persatu mengangguk, dan seorang bapak yang sedang menuang teh memberikan cangkir kepada saya. "Minum teh dulu, biar hangat. Anginnya agak dingin. Pakai selimut juga." Satu kalimat hangat itu meluluhkan satu sisi hati saya. Duduk berdampingan di salah satu sudut pendopo,
Pak Budi dan saya memegang teh krisan hangat dan dengan tenang mendengarkan cerita orang-orang di sekitar kami. Ada yang membanggakan cucunya, ada yang bercerita tentang kucing barunya, dan saya pun secara alami ikut bergabung. Bu Dewi, dulu tinggal di mana? Di Jakarta. Sudah lama sekali, tapi udara di sini benar-benar berbeda. Orangnya juga, hatinya juga. Menjelang akhir acara, seorang bapak tua memberikan saya sebotol kecil selai jeruk. Bu Dewi, minum ini 1 sendok setiap hari sebelum kena flu. Ini buatan kami sendiri. Sambil menerima botol itu, saya menunduk dan berterima kasih. Terima kasih banyak. Berkat ini musim dingin saya akan terasa hangat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya saya merasakan, sekarang di desa ini, aku adalah seseorang yang namanya dipanggil oleh orang lain. Masa-masa hidup tanpa nama dan tanpa kehadiran telah berlalu. Sekarang, aku menjadi seseorang yang namanya tersimpan dengan tenang dan hangat di ingatan orang lain. Dalam perjalanan pulang setelah acara, botol selai jeruk kecil yang saya genggam erat di tangan entah kenapa menghangatkan hati saya. Angin memang sedikit dingin, tetapi berkat selimut di pendopo, cerita dan tawa yang kami bagi, serta sapaan ramah yang ditujukan kepada saya, hari itu terasa lebih hangat dari hari mana pun. Saat membuka pintu depan, rumah dipenuhi oleh sinar matahari yang lembut dan aroma dari dapur. Mau ku buatkan teh? Tanya Pak Budi sambil meletakkan tasnya. Saya menunjukkan botol di tangan saya dan tersenyum. Ini ibu-ibu tadi yang memberikannya. Katanya selai jeruk buatan sendiri. Kalau begitu, hari ini kita minum teh dari ini saja. Di dapur, air mendidih dan 2 cangkir diletakkan di atas meja. Pak Budi dengan hati-hati mengambil selai jeruk dengan sendok kayu kecil dan memasukkannya ke dalam cangkir. Saat air panas dituangkan, aroma manis menyebar ke seluruh ruangan. Aroma ini seperti aroma yang sering dibuatkan ibu saat aku sakit waktu kecil, gumam saya. Dia tersenyum dan berkata, waktu kecil selai buah seperti ini langka, jadi setiap musim dingin aku selalu mengeringkan kulit jeruk. Aku ingat sering merebusnya dengan air dan meminumnya. 6. 2 cangkir teh di atas meja mengumpulkan uap seolah saling berpelukan. Mungkin kami berdua juga dalam waktu seperti itu akhirnya bisa duduk berdampingan seperti ini. Setelah menyesap teh, saya menatap keluar jendela dan berkata, tadi aku sempat gugup di acara itu, tapi ternyata lebih menyenangkan dan hangat dari yang kubayangkan. Aku bisa merasakan orang-orang dengan cepat menerima Dewi. Aku sering berpikir, apa pantas orang sepertiku berbaur di desa ini? Tentu saja pantas, bahkan lebih dari itu. Dewi adalah orang yang hangat dimanapun berada. Mendengar itu, sudut hati saya terasa perih. Sudah lama sekali saya tidak mendengar seseorang berkata dengan begitu lembut bahwa saya adalah orang yang baik. Malam itu kami duduk berdampingan di sofa menatap cahaya dari perapian kecil. Di luar cukup dingin, tetapi udara di dalam kamar terasa hangat dan di bawah selimut, ujung jari kami saling bersentuhan. Desa ini benar-benar menyenangkan, kata saya pelan. Dia mengangguk perlahan. Desa ini sendiri memang bagus, tapi bagiku, alasan satu-satunya desa ini terasa menyenangkan adalah karena aku bersama Dewi. Mendengar itu, saya menatapnya dengan tenang. Bisa menjadi alasan kebahagiaan bagi seseorang. Itu adalah perasaan yang baru pertama kali saya rasakan seumur hidup. Malam ini, kami mendengarkan radio yang mengalun lirih, tertawa tanpa suara, bersandar tanpa suara, dan melangkah lebih dekat ke hati masing-masing tanpa suara. Ruang di mana aku bisa hidup sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Orang yang bisa tinggal dengan hangat di dalamnya, dan penutup hari yang tenang yang diciptakan oleh keduanya.
Aroma teh jeruk hari itu tidak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Sinar matahari pagi menembus jendela dapur hingga ke ruang tamu. Terang itu membuat saya bangun lebih dulu. Saya mengucek mata dan membuka tirai. Di halaman, nuansa musim semi sudah terasa dan tunas-tunas baru mulai tumbuh di pot-pot kecil. Di dapur, Pak Budi sedang membuat telur mata sapi. Aroma kopi memenuhi rumah dan semua pemandangan itu terasa damai. "Hari ini kita jalan-jalan di pantai yuk," tanyanya sambil memberikan secangkir kopi hangat. "Boleh. Akhir-akhir ini aku sering ingin berjalan sambil menata pikiran." Kami pergi bersama. Jalan yang akrab, angin yang akrab, dan langkah kaki yang sudah terbiasa. Setelah berjalan di atas pasir, kami duduk berdampingan di sebuah bangku. Ombak datang dan pergi dengan tenang. Suaranya seperti jembatan yang menghubungkan keheningan di antara kami, seperti kenangan lama. "Pak Budi, kita sudah berjalan sejauh ini ya." Dia mengangguk pelan. Jalan yang kulalui bersama Dewi terasa baru setiap hari dan aku bersyukur setiap hari. Isna, mendengar kata-katanya, saya merasa seolah ada daun yang bertunas di dalam hati saya. Hening sejenak, lalu dia kembali membuka mulut. Awalnya, aku tidak tahu apakah aku bisa membuka hati sejauh ini, dan aku juga tidak yakin apakah perasaan ini akan bertahan lama. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak bisa lagi membayangkan hari-hari tanpamu. Aku juga begitu, sekarang aku tidak takut sendirian, tapi aku takut jika kamu tidak ada di sampingku. Aku ingin terus bersamamu. Tangan kami saling menggenggam tanpa kata dan kehangatannya mencapai hati. Maukah kamu menghabiskan sisa waktumu bersamaku, bukan seperti sekarang, tapi secara resmi, sebagai suami istri? Mendengar kata-kata itu, yang terdengar hanyalah suara angin. Saya menatap laut, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Karena kita bertemu terlambat, mari kita hidup lebih hangat. Berharap hari-hari yang kita lalui bersama adalah yang paling berharga di sisa hidup kita. Nampak, laut hari itu ombaknya tidak besar, anginnya tidak kencang. Seperti kami, laut itu mengalir dengan tenang dan meresap satu sama lain. Kehidupan di mana aku tidak lagi menunggu seseorang, tetapi kehidupan di mana aku hidup bersama seseorang telah dimulai. Sore itu, saat matahari perlahan mulai terbenam, kami duduk berdampingan di balai-balai halaman, memegang kopi hangat, dan dalam diam memandangi waktu yang berlalu bersama. Angin bertiup lembut, kucing tetangga mengeyong pelan dari balik pagar, dan sinar matahari menyelimuti bahu kami. Saat itu, saya berpikir bahwa mungkin inilah waktu yang kami impikan, yang bernama kedamaian. Cuaca hari ini bagus sekali ya, saya membuka suara lebih dulu. Pak Budi tersenyum. Di hari seperti ini, bernapas saja sudah terasa seperti hadiah. Saya mengangguk perlahan. Benar, dulu aku sering melewatkan momen seperti ini, selalu sibuk, selalu dikejar sesuatu. Jadi, aku tidak tahu betapa berharganya sore hari seperti ini. Tapi untungnya kamu menyadarinya sekarang, dan bagiku lebih beruntung lagi karena aku bersamamu. Dia menggenggam tangan saya dengan lembut. Kami memandangi langit tanpa berkata apa-apa. Tangan kami saling bertautan. Suara dedaunan yang digoyangkan angin, suara tawa anak-anak dari kejauhan, dan sesekali tawa kami berdua. Suara-suara biasa itu kini menjadi pemandangan yang tak ternilai harganya. Setelah bertemu denganmu, hidupku banyak berubah. Aku juga begitu. Sekarang aku ingin melepaskan diri dari bayang-bayang seseorang dan hidup sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Dan aku berharap dalam kehidupan itu kamu ada bersamaku. Dia mengangguk pelan. Bersama Dewi, apapun tidak penting. Momen bersamamu adalah yang paling berharga. Begitulah kami duduk di bawah sinar matahari sore, tanpa rencana, tanpa janji, hanya berbagi hati.
Tapi saya pikir hanya dengan hati itu saja sudah cukup, karena ada waktu yang telah kami lalui dengan bertahan dan bersabar, dan sekarang ada orang di sisi kami yang bisa kami pahami dan kami ajak berjalan bersama. Saat matahari semakin rendah dan bayangan semakin panjang, kami berjalan berdampingan dari halaman masuk ke dalam rumah. Saat melangkah melewati ambang pintu, saya bergumam pelan. Waktu kita baru saja dimulai. Anden, mendengar itu Pak Budi berhenti sejenak, berbalik menatap saya dan berkata, benar, kehidupan kedua kita baru saja dimulai. Dan begitulah, di dalam ruangan yang masih disinari sisa-sisa matahari, kami duduk bersandar punggung, berbagi kehangatan, dan perlahan-lahan mulai mempersiapkan hari-hari yang akan datang. Hidup tidak pernah terlambat, dan cinta selalu bisa dimulai kembali. Kami membuktikannya dengan kehadiran kami satu sama lain.